Jadi kalau kita mengupilah Pak, di awal Baqarah ini Allah sudah mempetakan ada 3 jenis manusia, tidak lebih tidak kurang. Yang pertama orang-orang muttaqin atau orang-orang beriman. Ini disebutkan alif lam mim sampai kalimat faulaika humul muflihun. Itu golongan pertama. Golongan yang kedua adalah orang-orang kafir. Nanti ada di ayat berikutnya, innalladzina kafaru sawaun alaihim, di ayat ke-6. Itu golongan yang kedua, orang-orang kafir. Nah, golongan yang ketiga adalah orang-orang munafik. Allah sebutkan di situ dari ayat 8 ya sampai lembaran berikutnya, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Ya, sebagian manusia ada yang berkata saya beriman kepada Allah dan hari kiamat, tapi mereka tidak beriman sebenarnya. Itu adalah golongan orang-orang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi alladzina habbaballahu ilaihi wal iman wa karaha ilaihimul kufra wal fusuqa wal 'isyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan segenap pengurus DKM Masjid Al-Barakah yang semoga terus berkah sampai ada acara Jumat berkah, Masya Allah. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus saudara kami pembawa acara Ustaz Khidir, saudara kami Al-Mukarram wal-Mukarram Ustaz Agung yang kami muliakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, berkat nikmatnya kita dipertemukan kembali dalam suasana ubudiyah, dalam suasana ukhawiyah, dalam suasana ulumiyah. Mudah-mudahan pertemuan kita mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebagai tanda syukur kita kepada Allah atas nikmatnya, sehingga Allah menambah kembali nikmat-nikmatnya yang telah ada kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kehadirat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau yang mulia-mulia, para sahabat-sahabatnya, para pengikut dan umatnya yang setia mengikuti ajaran dan sunnahnya ila yaumil qiyamah. Baik bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, hadirin hadirat jamaah subuh yang Allah muliakan, kita lanjutkan kembali ya kajian kita tentang tafsir Al-Quran. Jadi tafsir kita ini adalah namanya tafsir tahlili. Tafsir tahlili itu terus berurutan dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, terus berurutan ayat demi ayat. Ada lagi namanya tafsir maudhu'i. Tafsir maudhu'i itu tafsir tematik, per tema tentang Allah saja, ayat-ayatnya berkaitan dengan Allah, tentang Jibril aja umpamanya, tentang alam-alam semuanya, tentang hukum-hukum semuanya. Itu namanya tafsir maudhu'i atau tafsir tematik. Nah, sekarang kita masih membahas atau masih mengikuti metode tafsir tahlili, yaitu tafsir secara berurutan, secara ayat demi ayat yang kita baca dari awal sampai akhir. Itu dari Al-Fatihah, insyaallah kalau panjang umur sampai Anas. Allah kita sampaikan ke Anas ya. Ini aja udah hampir 3 bulan ya baru Al-Fatihah. Ya Masya Allah, luasnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin yang pegang HP atau pegang Quran bisa menyimak ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi
hudan lil muttaqin dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala memulai surat Al-Baqarah ya dengan kalimat Alif Lam Mim. Sebagai pengantar surat Al-Baqarah, kenapa disebut Al-Baqarah sapi betina? Ya, Al-Baqarah artinya sapi betina karena di sana ada cerita kisah tentang sapi betina yang harusnya disembelih oleh orang-orang Bani Israel akibat permintaan mereka sendiri ya, yang kemudian justru menyulitkan mereka sendiri. Kenapa kisahnya? Karena dulu ada seorang ya yang membunuh saudaranya ya, katakanlah seorang keponakan membunuh seorang pamannya sendiri ya, diharapkan warisannya bisa jatuh ke tangannya ya. Atau kisahnya mengatakan pamannya, seorang paman membunuh saudaranya sendiri. Nah kemudian dia pura-pura sebagai korban, artinya keluarga saya meninggal, siapa nih pembunuhnya, padahal dia sendiri yang membunuh, jadi pura-pura. Nah kemudian karena dikenal oleh orang-orang Bani Israel ya, Bani Israel itu adalah nama lain dari Yakub, orang tua daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Dari situlah lahirnya nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim tentunya sebagai Abul Anbiya, kemudian punya Ishak nanti punya namanya ya Yakub turun. Yakub itu disebut dengan Israel, nama lain daripada Nabi Yakub. Nah kemudian orang-orang Bani Israel mengenal yang namanya Nabi Musa alaihissalam sebagai orang soleh dan seorang nabi. Maka kemudian mereka bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam ya, wahai Nabi Musa, ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha ya. Mereka itu nanya tentang kepada Nabi Musa tentang bagaimana nih supaya diketahui siapa pembunuhnya ya, pembunuhnya siapa. Nggak ada yang tahu, nggak ada bukti, nggak ada apa. Nah Nabi Musa salah satu buktinya nanti adalah kita hidupkan lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meninggal ini akan memberikan saksi siapa yang membunuhnya gitu. Nah akhirnya kemudian caranya bagaimana? Coba kata Nabi Musa alaihissalam, sembelih oleh kalian satu sapi betina gitu, nanti dipotong, kalau enggak lidahnya, dalam riwayat lain ada lagi riwayat yang mengatakan ekornya diambil, nanti dipukulkan kepada yang mati terbunuh itu, ntar dia bangun, nanti dia akan bersaksi yang bunuh siapa gitu. Nah tapi kemudian Bani Israel harusnya mudah melaksanakan perintah Nabi Musa untuk menyembelih sapi itu, ternyata mereka menyulitkan dirinya sendiri, yaitu nanya-nanya kayak gimana sapinya, apa warnanya, bagaimana cirinya. Jadi dia itu banyak nanya, ngeyel gitu. Padahal kalau dia udah potong sapi betina yang apapun juga boleh sebenarnya, cuman karena ngeyel ya akhirnya menyulitkan mereka sendiri. Maka Nabi Muhammad SAW ya pernah mengingatkan kepada kita ya, kalau sudah jelas jangan banyak nanya ya. La tas'alu an asya'in tudlakum tasukum, jangan banyak nanya, nanti akan menyulitkan kamu diri sendiri gitu ya. Nah orang-orang Bani Israel itu ingin mendapatkan perintah tapi dia ngeyel, sebenarnya mereka juga malas mau melaksanakan perintah Nabi Musa alaihissalam, karena itu banyak bertanya tapi akhirnya menyulitkan. Yang bagaimana warnanya ya, maka kata Nabi Musa, kata Allah Subhanahu wa taala, baqaratun safra'un faqi'un launuha tasurrun nazirin, cari sapi betina yang berwarna kekuning-kuningan yang bisa mengenakan orang yang memandangnya. Akhirnya sulit sendiri mereka nyarinya ya. Terus sudah nanya, dikajau begitu, nanya lagi yang bagaimana, yang tidak pernah dipakai membajak ya, yang tidak pernah dipakai membajak. Semakin sulit lagi dia mencarinya, dicari susah ketemunya ya, akhirnya menyulitkan mereka sendiri. Nah tetapi itu adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala, rekayasa Allah Subhanahu wa taala, kemudian
di sebuah kampung ada seorang anak yang soleh, ya, yang dia tidak punya bapak, hanya punya ibunya yang sudah janda. Nah, karena mereka sudah terpepet hidupnya, tidak ada yang menafkahinya lagi, akhirnya ingin menjual sapinya. Sapinya itu yang dimiliki oleh si ibu dengan anak ini adalah sapi yang bakal nanti dicari oleh Bani Israel. Yang warnanya kuning, nggak pernah dipakai bajak dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, akhirnya kemudian ya si anak ini disuruh oleh ibunya. Nah, ini jualnya. Katakanlah jual 10 atau 100 dinar, ya. Karena patuhnya kepada ibunya, begitu dia berjalan menenteng atau menarik ini sapi ke pasar, di tengah jalan ada yang nawarin, ya, mau kemana? Mau jual sapi, gitu. Berapa harganya? 100 dinar. Bagaimana kalau saya beli 150 dinar? Oh maaf tuan, kata ibu saya 100 dinar. Iya, saya beli 150. Nggak boleh, saya harus mengikuti nasihat ibu saya. Itu saking solehnya, kata-kata ibunya 100 dinar, ya 100 dinar. Nah, padahal kalau dilihat daripada pemikiran kita kan untung ya. Nah, akhirnya kalau gitu saya pulang dulu ya, saya izin dulu kepada ibu saya. Akhirnya pulang, kemudian berjalan lagi, ketemu lagi orang yang lain yang nawarin. Ini berapa dijualnya? Kata ibu saya 150 dinar. Bagaimana kalau 200 dinar? Orang lain ini. Kalau kita langsung jual ya. Kalau kita langsung jual. Nggak mau juga, kata ibu saya 150, nggak boleh 200 gitu. Kalau ditawar 50 ya aja, itu 200, masya Allah ya. Nah, karena saking patuhnya masih juga tidak mau. Nah, ketemulah orang ketiga, nasihatin. Nah, ini mendingan balikan aja, pulang ke rumah. Nanti insya Allah akan ada orang yang mencari sapi kamu. Kalau ada yang juallah ya seharga emas seberat sapi ini, masya Allah. Ya, akhirnya diceritakanlah ke ibunya. Ya udah, nah kita tunggu aja kalau gitu. Nah, ternyata benar, orang Bani Israil keliling-keliling nggak ketemu sapi yang disifati oleh Nabi Musa alaihissalam, ya. Nah, ketemulah sapi yang dimiliki oleh si anak soleh dan si janda ini. Akhirnya benar, dibelilah sapi itu seharga berat emas, dengan emas seberat sapi tersebut. Itulah keberkahan taat kepada orang tua. Setelah itu disembelih, diambil, kalau enggak riwayat lain ada bilang ekornya, ada bilang lidahnya, dipukulkan ke orang yang mati itu, nyebut dia siapa yang bunuh, itu yang bunuh saya, gitu. Pamannya sendiri atau ponakan sendiri dalam riwayat yang lain, ya. Akhirnya setelah nyebutin saksi udah meninggal lagi, ya. Nah, itu disebut dengan sebabnya disebut dengan surat Al-Baqarah atau sapi betina, seperti itu. Sebab musababnya disebut Al-Baqarah karena ada cerita di sini tentang Al-Baqarah. Nanti tengah-tengah ayat kita akan ketemu ya, nggak tahu sampai minggu keberapa atau bulan keberapa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, ya, sebagaimana disampaikan bahwa di awal-awal Bismillahirrahmanirrahim masih menjadi perdebatan ulama, ya, apakah termasuk ayat dari surat ini apa bukan. Kalau kita melihat di sini memang yang Bismillahirrahmanirrahim yang ada angka ayatnya hanya di Al-Fatihah, ya, tapi di surat lain nggak ada angka ayatnya. Maka para ulama mengatakan Bismillahirrahmanirrahim sebagian besar mengatakan bukan bagian daripada ayat Al-Quran, kecuali Al-Fatihah mereka sepakat. Sedangkan di selain Al-Fatihah ada yang mengatakan bagian daripada surat itu, ada yang mengatakan bukan bagian dari surat itu. Karena itu imam sholat, ya, ketika baca Al-Fatihah semuanya pakai Bismillah, ya, sekalipun tidak bersuara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, gitu. Ada yang membaca dengan dalam hati. Tapi surat-surat yang lain ada yang mengatakan bukan daripada surat tersebut, tapi yang mengatakan
bagian daripada sholat itu pun ada. Itu dari kalangan mazhab Syafi'i, mazhab yang banyak dipegang oleh orang-orang kita semuanya. Mereka baca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Ada yang langsung aja Alif Lam Mim gitu ya. Itu adalah perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya. Yang tidak tertulis Bismillahirrahmanirrahim di Al-Quran cuma satu, itu surat Bara'ah atau surat Bani Israel itu ya, surat Al-Bara'ah atau surat Taubah ya. Itu adalah satu-satunya surat yang nggak disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, tidak tertulis di awal daripada surat tersebut. Kenapa? Karena isinya adalah ancaman kepada orang-orang musyrikin, karena itu tidak ada kata Rahman, tidak ada kata Rahim di awal. Karena isinya adalah ancaman kepada orang-orang musyrik, langsung bara'atu minallahi wa rasulih ya. Allah terbebas ya dari orang-orang musyrikin ini ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan Alif Lam Mim. Apa makna Alif Lam Mim? Nah, di sini disebut dengan ayat-ayat muqatta'ah, artinya ayat-ayat yang dimulai dengan huruf-huruf yang terputus-putus, alif, lam, dan mim. Alif, lam, dan mim, bukan kalimat, pokoknya kalimat-kalimat seperti Alhamdulillahirabbil alamin itu kalimat, tapi ini huruf-huruf ya, kalimatnya terputus-putus menjadi huruf-huruf alif, lam, mim. Apa maknanya alif, lam, mim? Pendapat yang paling kuat dari kalangan mufassirin, Alif Lam Mim itu Allahu a'lamu bimuradihi. Kita serahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita serahkan kepada Allah. Maksud arti ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ahli tafsir banyak menafsirkannya kalimat Alif Lam Mim, kemudian Yasin, kemudian Thaha, kemudian Alif Lam Mim Shad dan sebagainya dengan tafsirannya Allahu a'lamu bimuradihi. Allah yang lebih tahu tentang maksud daripada kalimat-kalimat itu. Jadi kebanyakan begitu tafsiran dari kalangan ulama. Sekalipun ada yang berusaha menafsirkan yang lain, Alif Lam Mim, alif itu adalah Allah, lam itu Jibril, mim itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menafsirkan seperti itu, tapi mayoritas ulama menafsirkannya Allahu a'lamu bimuradihi. Nah, kalau kita kaji ya ayat-ayat muqatta'ah seperti ini, ayat-ayat atau kata-kata yang terputus dengan kata-kata huruf-huruf ini, yang pertama adalah kandungannya setiap surat yang dimulai dengan ayat-ayat muqatta'ah ini udah pasti setelah itu membicarakan masalah Quran. Nah, seperti ini Alif Lam Mim Dzalikal Kitab, Quran, Dzalikal Kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin ya. Seperti Yasin, Yasin, terus wal Qur'anil. Jadi kalimatnya setelah ayat-ayat muqatta'ah itu bicara masalah Al-Qur'an ya. Apalagi Thaha ya, Thaha juga demikian ya. Setelah kalimat Thaha berikutnya kalimat tentang Al-Qur'an, tentang kitab ya. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu tertulis dengan huruf-huruf berbahasa Arab, huruf-huruf berbahasa Arab. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, belajar bahasa Arab itu bisa jadi sebuah kewajiban bagi seorang muslim. Belajar bahasa Arab itu menjadi kewajiban bagi seorang muslim. Seorang syekh dari India bernama Syekh An-Nadawi, ketika dia ikut lomba syair-syair, nulis syair-syair bahasa Arab yang diadakan oleh Rabithah Alam Islami di Mekah, ternyata dia juara dalam masalah adab. Dalam masalah adab itu sastra bahasa Arab. Ketika ditanya oleh wartawan, Anda bukan orang Arab, Anda orang India, kok Anda memperhatikan masalah-masalah bahasa Arab sampai menjadi juara dalam masalah sastra Arab? Kenapa? Saya sebagai orang India memang lahir di India,
tapi saya seorang muslim yang kitab saya adalah Al-Quran, dan Al-Quran itu berbahasa Arab, maka wajib bagi saya mempelajari bahasa Arab. Nah, seperti itulah semangatnya seorang muslim mempelajari bahasa Arab sampai lebih mahir daripada orang-orang Arab. Ibu bapak kalau belajar Alfiyah yang dari pesantren, itu Alfiyah itu karangan Imam Malik Al-Andalusi, dari Andalus, orang Spanyol. Ya, ahli-ahli bahasa Arab baca dari Kufah, dari Basrah. Kufah Basrah itu dulu adalah Irak. Irak itu adalah Persia, bukan orang Arab, orang Ajam. Jadi banyak orang-orang non-Arab atau orang-orang Ajam itu mahir dalam bahasa Arab. Ya, termasuk orang Indonesia, pesantren-pesantren di Jawa Timur hebat itu alfiahnya. Walaupun memang dari segi percakapan nggak lancar dia, tapi kalau dari segi gramatika bahasa Arab, tata bahasa Arab itu pinter-pinter orang Ajam itu. Ya, sampai hafal bait-bait alfiah sampai 1000 bait itu, yang sudah viral sekarang lagu-lagunya ya. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadur Rabbiyallah khairu malik musalliyan ala Nabiil Mustafa. Lagu-lagunya udah viral sekarang, cuman saya lagunya nggak hafal ya, nggak hafal apa ya, ngelaguinnya. Cuma masih lagu-lagu di pesantren. Nah, jadi seperti itu, bahasa Arab sangat penting ya. Maka walaupun kita orang Indonesia, tidak salah dan amat sangat baik kita belajar bahasa Arab ya. Dan sebenarnya ya ada yang mengatakan makruh bahkan haram ya, tulisan Al-Quran ditulis dengan bahasa Latin ya. Coba Allah pakai tulisan bahasa Latin bagaimana? Susah. Allah kan Allah ya. Kalau kita ikutin bahasa aslinya, bahasa Indonesia, bukan Allah, susah menyebutnya. Allah. Ada yang nulis Allah pakai O, waw, W, terus lo, L, O, H, nggak bisa. Allah, nggak pas juga Allah. Ya, O, W, L, O, H gitu ya. Allah nggak bisa juga. Atau yang nulis Allah, A, L, L, O, H, nggak pas. Nggak pas. Ya, kalau ngikuti kaidah bahasa aslinya, kalimat Allah susah Pak, mana yang bisa. Nah, ini harus ngikuti kaidah apa namanya tajwid ya. Allah mufakhamah, harus tebel lamnya itu. Allah nggak monyong Pak, ngomong Allah itu nggak monyong. Allah, kalau masih monyong belum paseh. Allah, kumaha Allah, Allah, kumaha Allah wae lah. Susah. Ada yang ngomong Allah lagi lebih monyong lagi, susah Pak. Maka ada yang memakruhkan bahkan mengharamkan. Kan kalau kita baca Yasin, A-nya 2, ya asin, ya asin, padahal Yasin ya, tapi ya asin dibacanya kan gitu, karena A-nya 2. Kalau kita sering dengar mah dibacanya ya asin, karena kita sering dengar masih aman, Yasin gitu ya. Kan A-nya 2, ya asin jadinya. Nah, makanya perlu kita mempelajari bahasa Arab. Ya nggak paseh-paseh banget, yang penting sedikit-sedikit belajar ya. Nah, kayak Pak Haji Pandi main haji nama saya tuh. Mana jalan ke hotel? Ini Shiratal Mustaqim. Jalan lurus. Mana ke hotel? Jalan yang lurus kan. Paham. Iya gitu ya. Di lantai berapa hotelnya? Salah rakaat, lantai 3 katanya. Yang mau sholat maghrib dia aja. Salah rakaatin mustaqbil qiblah. Lantainya lantai 3, salah rakaat. Ditanya orang Arab bingung. Nah, jadi sedikit-sedikit kita bisa bahasa Arab. Cuman sayang orang pesantren nggak tahu bahasa di Arab Saudi. Ada tulisan lalu lintas, mamnu'ud dukhul, dilarang lewat masuk sini gitu ya. Ada kabar perbodat mamnu'ud dukhul. Orang pesantren enggak Pak, mana dukhul itu apa pakai? Yang apa? Dukhul itu masuk, bahasa di kitab dukhul itu ya jima Pak.
Iya, kan masa dilarang jima di sini katanya. Iya bener lah di jalanan. Cuma bahasa pesantren duhul itu pasti maknanya jima, bergaul suami istri. Tulisan mau duhul, atau iya di jalanan mau duhul gitu. Nah, itu ya penempatannya kadang-kadang memang bahasanya katanya sama, cuman kadang-kadang penempatannya yang tidak pas. Maksudnya dilarang masuk sini mobil perboden gitu. Bukan bergaul suami istri, masa di jalanan, ya aja. Nah itu bahasa Arab ya Pak. Jadi penting kita mengerti bahasa Arab ya. Ada istilah man alima lughata qaumin salima min makrihim. Siapa yang mengerti bahasa suatu kaum, dia akan selamat dari tipu daya kaum itu. Maka kita perlu mempelajari bahasa ya. Sampai dulu perang Badar ya, itu para tentara-tentara yang ditahan oleh kaum muslimin disuruh ngajar baca tulis ya, akan pentingnya mengerti bahasa dan baca tulis. Kemudian ayat berikutnya, zalikal kitabu la raiba fi. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Kok zalika artinya ini Pak Ustadz? Kan zalika itu bahasa Arab itu. Kalau ini itu bahasa Arabnya haza ya, tapi itu pakai kalimat zalika. Nah, para ahli tafsir mengatakan kalimat zalika itu lita'zim, untuk mengagungkan daripada kitab ini. Zalikal kitab bimana ay hazal kitab, tapi pakai kalimat zalika untuk lita'zim ya. Kalau kita ngomong nih sama Pak Ustadz atau teman-teman, antum gimana kabarnya? Antum, padahal anta kalau satu, kalau banyakan antum. Itu dita'zim, untuk menghormati antum gimana kabarnya gitu. Kaifa halukum, padahal kaifa haluk ya. Tapi pakai halukum kadang-kadang itu artinya lita'zim. Maka sama kalimat zalikal kitab artinya itu kitab, diartikan kitab ini dengan kalimat zalika itu bermakna lita'zim. Kemudian al-kitabu, kitab itu maksudnya Al-Quran. Karena Al-Quran itu banyak namanya. Ada Al-Kitab, ada Al-Huda, ya, ada Al-Quran itu sendiri, ada Al-Furqan, ada Tahkim dan sebagainya, ada Tanzil. Jadi banyak nama-nama Al-Quran itu. Nah, banyaknya nama-nama apapun juga, baik tempat, orang, kitab, itu menunjukkan kemuliaan pemilik nama itu. Jadi kalau Allah mengatakan walillahi asmaul husna, Allah itu punya asmaul husna, ada 99 katanya begitu kan. Nah itu menunjukkan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mekkah ada namanya Ummul Qura, ada namanya yang lain Al-Baladul Amin, ada lagi namanya Darut Tauhid. Itu nama-nama julukan banyak itu menunjukkan kemuliaan tempat itu ya. Al-Madinah, ada Madinatul Nabi, ada Madinatul Rasul, ada At-Taibah, ada Taibah dan lain sebagainya. Banyaknya nama itu menunjukkan pemilik nama itu mulia ya. Sama dengan Alkitab ini, Quran ya. La raibah, tidak ada keraguan ya, tidak ada keraguan fihi, di dalam kitab ini. Jadi kitab ini tidak ada keraguan sedikit pun. Ini gara-gara ayat ini Pak, ada orang non muslim di Amerika masuk Islam. Dia pegang terjemah Al-Quran, di ayat-ayat pertama Alif Lam Mim, muqaddimahnya udah bilang zalikal kitabu la raiba fi. Dia kalau baca buku-buku lain tuh di preface-nya atau di prakatanya tuh ada kata-kata jika tulisan saya ada kesalahan silahkan koreksi, atau jika ada kesalahan silahkan kasih masukan. Jadi penulis saja ragu ya, lah ini siapa yang nulis nih, bilang la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, yakin banget si penulisnya ini gitu ya. Kan biasanya kalau pengantar buku itu ada kata-kata gitu, kalau ada kekurangan, kesalahan silahkan berikan masukan kepada saya atau apa gitu. Ini enggak, siapa yang nulis nih gitu, kok yakin banget yang nulis nih, zalikal kitab la raiba fi, buku ini enggak ada keraguan di dalamnya.
Akhirnya bikin penasaran, dia kaji lebih dalam lagi, akhirnya dia masuk Islam. Gara-gara la raiba fi aja. Subhanallah. Ya, begitu meyakinkannya Allah Subhanahu wa taala ketika membahas zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, ya. Jadi kalau kita mengupilah Pak, di awal Baqarah ini Allah sudah mempetakan ada 3 jenis manusia, tidak lebih tidak kurang. Yang pertama orang-orang muttaqin atau orang-orang beriman. Ini disebutkan alif lam mim sampai kalimat wa ulaika humul muflihun. Itu golongan pertama. Golongan yang kedua adalah orang-orang kafir. Nanti ada di ayat berikutnya, innalladzina kafaru sawaun alaihim, di ayat ke-6. Itu golongan yang kedua, orang-orang kafir. Nah, golongan yang ketiga adalah orang-orang munafik. Allah sebutkan di situ dari ayat 8 ya sampai lembaran berikutnya, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimumin. Ya, sebagian manusia ada yang berkata saya beriman kepada Allah dan hari kiamat, tapi mereka tidak beriman sebenarnya. Itu adalah golongan orang-orang panjang tuh. Porsi pembahasan orang munafik paling panjang dibanding dengan orang muttaqin atau orang mukmin dan orang-orang kafir. Kenapa? Karena samarnya orang munafik, sehingga Allah perlu menjelaskan sifat-sifat orang munafik di sini lebih banyak daripada orang-orang muttaqin dan orang-orang kafir. Dia ke orang muslim, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau ngomong ke orang-orang mukmin, kamu saya iman kayak kalian. Tapi wa idza khalu ila syayatinihim, kalau dia kembali kepada setan pemimpin mereka, inna ma'akum, saya bersama kalian. Inna ma nahnu mustahziun, saya itu ngehina orang-orang mukmin aja, ngeledek aja. Itu sifat-sifat daripada orang munafik. Ya. Jadi di awal Baqarah Allah sudah mempetakan 3 tipe manusia, orang mukmin, orang kafir, dan orang munafik. 3 golongan. Nah, Allah suruh pilih kita. Mau masuk kemana kita nih? Orang mukmin, mau jadi orang kafir, atau orang munafik? Kesini enggak, ke situ enggak. Ya, pasti di sini Allah menceritakan yang pertama adalah supaya kita menjadi orang-orang yang muttaqin atau orang-orang yang mukmin. Jangan pilih 2 golongan yang belakangnya. Ya, sama karena orang munafik juga nanti akan masuk fidarkil asfal minan nar, akan masuk ke neraka yang paling dalam. Nauzubillahi min zalik. Nah, Al-Quran ini akan berfungsi hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, akan tersentuh hatinya ketika dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ciri-ciri orang muttaqin menurut awal daripada surat Al-Baqarah? Allah sebutkan alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama adalah dia beriman kepada yang gaib. Salah satu ciri orang mukmin itu, orang muttaqin itu, dia tidak materialistis seperti orang komunis atau seperti orang ateis yang dia percaya hanya yang kelihatan saja, yang material. Kalau immaterial, yang gaib, mereka tidak percaya. Sehingga mereka mengatakan nggak ada tuh pertanyaan dalam kubur, nggak ada tuh hari kiamat. Ya, sampai ada ketua partai bilang nggak ada hari kiamat katanya. Orang nggak ada buktinya. Ya belum mati sih lo, kalau udah mati tahu. Ya. Nah, ini berarti ciri-ciri dia tidak muttaqin. Semoga Allah memberi petunjuk kepada beliau. Ya. Jadi salah satu ciri daripada orang muttaqin itu dia percaya kepada yang gaib. Di sini bukan artinya pocong, Pak. Ya. Kalau pocong Dracula itu persepsi setan kita. Nah, persepsi kita orang Indonesia, setan-setan itu pada miskin, Pak. Ya, sundel bolong, miskin, pocong, miskin, apa gitu, yul, nggak pakai baju,
Kalau setannya di Amerika hebat-hebat Pak, pakai jas. Dracula. Ya kan ya, pakai jas ya. Iya, gitu. Jadi itu persepsi. Setannya di Cina itu apa? Yang loncat-loncat itu apa tuh? Vampir. Itu persepsi gitu ya. Persepsi. Jadi maksudnya bukan gaib itu Pak, ya. Gaib di sini kita percaya adanya Allah yang tidak kelihatan oleh kita, karena Allah tidak sama dengan manusia. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita percaya adanya surga, kita percaya adanya neraka, kita percaya adanya pertanyaan dalam kubur, kita percaya adanya apa? Siksa dan nikmat kubur. Semuanya sama'iyat yang kita dengar dari keterangan-keterangan Allah dan Rasulnya, dan kita harus percaya itu ya. Makanya orang-orang yang tidak percaya kepada yang gaib, hanya materi-materi saja, dia kosong jiwanya. Ngapain sujud subuh-subuh lagi enak tidur ya, padahal tadi DKM kedengaran di sholat, as-sholatu khairun minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur, dengan segala bentuknya, tinjauan kesehatan, tinjauan akademik, tinjauan apa saja, pokoknya as-sholatu khairun minan naum. Sudah subuh mah mau lihat dari kesehatan, wow, lebih baik bangun subuh ya daripada tidur. Dari apa lagi? Wah, semua rezeki. Wah, Nabi mendoakan semua orang umatnya yang tampil bangun paginya, dan doa itu abadi, bukan hanya pada zaman Nabi saja. Allahumma barik ummati fi bukuratihim, ya Allah berkahilah umatku dalam pagi-pagi mereka. Makanya orang tua dulu kita bilang apa? Lu kesiangan, rezekinya dipatok sama ayam. Itu benar, itu bahasa orang tua kita seperti itu ya. Jadi kalimat-kalimat yang ringkas ya diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa orang-orang tua kita seperti itu. Jadi alladzina yu'minuna bil ghaib, itu tanda ciri orang-orang yang beriman ya. Saya nggak bawa jam tangan, ntar dibilangin aja ya kalau udah waktunya habis ya. 5 menit lagi ya. Yang kedua, wa yuqimunas shalah. Tanda orang yang muttaqin itu adalah dia mendirikan salat. Mendirikan Pak, bukan wa ya'maluna. Bukan mengerjakan doang, tapi yuqimun, mendirikan. Jadi habis salat kita bawa nilai-nilai salat di luar salat. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maka kita takut dengan kalau kita korupsi, kita curang dalam berdagang, kita menyakiti orang tua kita, menyakiti keluarga kita ya, membawa kalimat-kalimat sholat itu di luar sholat, itu namanya mendirikan ya. Kalau hanya mengerjakan, udah sholat, udahlah kewajiban, habis sholat nggak kita bawa nilai-nilai sholat keluar sholat. Makanya kalimatnya yuqimunas sholat, mendirikan sholat, dan menggunakan fiilnya fiil mudhari, artinya kita bawa terus, continue ya. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa-apa tuh kalimatnya Allah. Wa mimma, dan dari apa-apa razaqnahum yang kami berikan rezeki kepada mereka, yunfikun, menginfakkan. Jadi semua rezeki ini bukan karena usaha kita, tapi karena Allah beri. Lalu Allah suruh lagi keluarin sebagian. Nih, umpamanya nih ya, Pak Ustadz Hidir, saya kasih uang 1 juta, tapi syaratnya kasih ke orang lain 500.000. Mau nggak? Wow, enteng. Dikasih 1 juta sama saya, kasih sama orang itu 500. Mau nggak? Mau nggak? Berarti 50%. Tapi kita sekarang berat. Allah kasih ke kita nih rezeki ya 2,5% aja berat kayaknya kita. Sayang. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Sebenarnya bukan dari kita, dari Allah, tapi kita berat rasanya. Dapat gaji 3 juta, coba keluarin 1,5 juta. Berat nggak? Berat. 2,5% aja berat gitu ya. Cuma berapa ratus ribu. Nah, makanya kalimatnya wa mimma razaqnahum yunfikun, dari apa-apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka berinfak. Buat orang-orang mukmin enteng ngeluarinnya ya, tapi orang-orang yang material tadi ya dia berat ya.
sayang usaha katanya, kau kasih ke orang gitu. Padahal itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, itu adalah salah satu ciri-ciri, 3 ciri yang Allah sebutkan, nanti masih ada lagi di bawah. Yang pertama, iman kepada yang gaib. Yang kedua, dia selalu mendirikan sholat, dan dia selalu berinfak dari apa yang Allah rezekikan kepada mereka. Ya, kata orang, kata ustadz, kalau kita beres sholatnya, insya Allah beres hidupnya. Kalau kita beres sholatnya, insya Allah beres hidup kita. Kan Allah bilang melalui azannya itu ya, Allah kan kasih mimpi ke sahabat, bagaimana nih cara manggil orang sholat. Ada yang bilang pakai bel, jangan, itu kayak orang Nasrani. Pakai trompet, jangan, itu kayak Yahudi. Akhirnya Allah mimpikan sahabat-sahabat dengan azan, banyak yang mimpi dipadukan, Nabi mengiyakan. Jadilah azan dengan suara manusia. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal sholat dulu baru sukses. Tuh. Ya kan? Jadi kalau orang nggak sukses-sukses, jangan-jangan ada masalah di sholatnya. Secepat itu kita merespon panggilan Allah sholat, secepat itu Allah akan mensukseskan kita. Itulah 3 sifat orang muttaqin dalam awal surah Al-Baqarah ini. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan sifat-sifat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.